Assalamualaikum, aku Witirun Anissa dari Budidaya Pertanian 2018. Kali ini kita mau belajar tentang distribusi dan cuplikan materi statistika. Langsung aja, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih definisi dari populasi dan cuplikan itu sendiri. Populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang akan kita amati. Sedangkan kalau sampel itu merupakan bagian dari populasi. Nah, ada istilah parameter dan statistik. Parameter itu merupakan besaran menciri populasi, sedangkan statistik itu merupakan besaran menciri sampel atau cuplikan. Nah, kemudian apa sih distribusi cuplikan itu? Distribusi cuplikan itu adalah pengambilan cuplikan yang berukuran sama secara berulang kali, yang sehingga membentuk sebuah populasi baru. Nah, populasi baru ini terbentuk dari kumpulan rata yang diambil dari setiap cuplikan. Pendugaan parameter suatu populasi melalui pencuplikan dapat dilakukan dengan uji T dan uji Z. Nah, kapan sih kita gunain uji T dan uji Z itu sendiri? Nah, ada dua kemungkinan. Ketika variasinya diketahui, maka kita menggunakan uji Z dengan distribusinya normal. Tetapi, kalau variasinya tidak diketahui, kita dapat menggantinya dengan varian sampelnya. Varian sampel. Nah, dibagi lagi menjadi dua kondisi. Nah, ketika jumlah sampelnya itu atau N-nya itu lebih dari 30, maka kita gunain uji Z, distribusi normal. Dan ketika jumlah sampelnya itu kurang dari 30, kita gunain uji T dengan distribusi T student. Nah, seperti tadi, ada dua kemungkinan ketika variasi populasi diketahui dan tidak diketahui seperti ini. Nah, distribusi cuplikan itu ada 3, teman-teman, yaitu distribusi rata cuplikan, distribusi selisih rata 2 cuplikan, dan distribusi proporsi cuplikan. Rumusnya seperti ini. Kalau distribusi rata cuplikan dengan uji Z, kita menggunakan rumus seperti ini. MY dikurangi, MY itu rata cuplikan, terus dikurangi rata populasinya, dibagi dengan varians per akar dari jumlah sampelnya. Kemudian distribusi T student juga seperti ini. Dan distribusi selisih rata 2 cuplikan itu sama dengan distribusi rata, hanya tinggal mengganti komponennya. Kan distribusi selisih rata 2 cuplikan berarti ada 2 sampel, yaitu sampel Y dan sampel X. Nah, rata cuplikan sampel Y tinggal dikurangi dengan rata cuplikan sampel X seperti ini, dan itu berlaku pada semua komponen ini. Variasinya juga. Kemudian untuk di Excel sendiri, kita dapat gunain rumus untuk uji Z, distribusi normal itu dengan norm dis Z. Dan untuk distribusi T student kita menggunakan rumus T-dis, T-V tail. T ini merupakan nilai baku dari T ini tadi yang kita cari. Kemudian V ini derajat bebas dan tail ini dua sisi atau satu sisi yang akan kita gunain probabilitasnya. Kemudian langsung ke contoh penerapannya. Ada soal seperti ini. Berat telur per butir itu berdistribusi normal dengan rata 60 gram dan simpangan bakunya 4 gram. Berapa peluang rata dari cuplikan 25 butir memiliki rata berat melebihi 62 gram? Nah, langkah pengerjaannya ada beberapa step. Step pertama, kita harus bisa mengidentifikasi parameter dan statistik yang diketahui dari soal ini. Nah, parameter tadi kan besaran penciri populasi. Nah, rata populasi dari soal itu, dari berat telur ini kan 60 dan simpangan bakunya 4. Kemudian statistiknya tadi kan besaran penciri sampel atau cuplikan. Nah, MY-nya rata cuplikannya itu 62 dan jumlah sampelnya itu 25. Kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi itu, step yang kedua, kita harus tentuin dulu nih distribusi apa yang sesuai
dan akan kita gunain untuk soal itu. Nah, karena varians populasinya diketahui, yaitu 4, maka digunakan distribusi normal dengan uji Z. Lanjut ke step ketiga, yaitu kita menentukan nilai bakunya atau Z hitungnya. Nilai baku Z hitung dihitung dari rumus seperti ini. Rata cuplikan dikurangi rata populasi per simpangan baku bagi jumlah sampelnya. Dan kita ketemu nilai 2,5 Z hitungnya. Kemudian step terakhir kita nentuin peluang rata cuplikan 25 butir telur yang memiliki berat lebih dari 62 gram. Nah, peluang dari itu dicari nilainya dengan fungsi Excel. Seperti ini, 1 dikurangi norm dis nilai Z hitungnya yaitu 2,5. Nah, apabila yang dicari nilainya itu adalah peluang berat telur yang kurang dari 62 gram, maka fungsi Excel-nya itu norm dis nilai Z hitungnya. Hal itu dikarenakan distribusi normal itu menjelaskan nilai sebelah kiri titik distribusi normal. Sekian penjelasanku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.